semuanya. Balik lagi di channel YouTube gue, dan sesuai judul, hari ini gue mau rekomendasiin film-film thriller misteri favorit gue. Sedikit cerita, gue tuh suka banget film genre thriller atau misteri. Gak tau kenapa ya, gue suka aja gitu efek menegangkan dari film-film itu. Dari awal sampai akhir pasti selalu gue pantengin, karena biasanya ending dari film-film genre thriller itu kadang ada yang twist atau yang gak ketebak. Jadi itu yang bikin seru sih dari film genre thriller. Nah, sekarang gue pengen banget kalian tahu nih film-film apa aja sih yang udah gue tonton. Langsung kita mulai aja yuk. Film pertama adalah Hush. Film ini tayang tahun 2016. Ceritanya itu tentang seorang wanita. Dia tinggal sendirian dan dia itu tuli dan gak bisa ngomong. Jadi bener-bener kehidupannya itu hening banget. Dan dia memutuskan untuk tinggal di rumah yang jauh dari tetangga dan tinggal sendirian. Suatu saat ada seorang pembunuh bertopeng yang datang gitu ke rumahnya dan berusaha membunuh si perempuan itu. Uniknya di sini adalah gimana caranya si perempuan itu bertahan hidup, karena kan dia nggak bisa dengar. Pokoknya pakai instingnya dia dah. Pas gue nonton itu, gue bener-bener tegang sih. Kayak, gimana nih, kan pembunuhnya tuh yang gak ada kekurangan, bisa denger, bisa tahu gerak-geriknya si perempuan itu. Sementara perempuannya sebaliknya. Jadi itu sih yang bikin gue suka banget sama ini film. Yang kedua, ada film Don't Breathe. Film ini tayang tahun 2016 juga. Ceritanya itu jadi ada trio pencuri yang berusaha mencuri rumah seorang mantan tentara yang tinggal sendirian. Mereka kira mereka bakalan dapat uang yang banyak dari rumah itu karena si mantan tentaranya ini juga buta. Jadi mereka udah kayak pede gitu kan. Nih tentara kan udah buta, tinggal sendirian lagi, gampang lah nih nyipet ininya duitnya. Taunya ternyata si tentaranya itu punya insting yang kuat. Dia tuh bisa denger, kayak cuma nafas doang dia bisa denger. Makanya judulnya tuh Don't Breathe. Bener-bener tegang banget sih. Dan akhirnya tuh di akhir ada sesuatu yang jadi ketahuan. Makanya kan nonton aja deh. Pokoknya selanjutnya ada A Quiet Place. Film ini tayang tahun 2018 dan sequelnya itu harusnya tayang tahun ini, tapi gak tahu deh diundur sampai kapan. Kalian ada yang tahu nggak? Terus film ini itu sesuai judulnya tempat yang hening. Jadi kalau ada suara sedikit aja bakal ada makhluk misterius yang ngebunuh. Yang serunya di film ini berarti kan kita harus bener-bener diem kan kalau kita jadi mereka gitu loh. Jadi ngebayangin gitu loh. Dan yang paling bikin kayak elah nih, pas ada adegan si istrinya itu malah hamil. Pas gue lihat, nih orang pakai hamil kan, terus kalau lahiran jadi berisik ya, bayinya nangis gitu. Tapi nah kalian nonton aja deh, itu tertegang sih sepanjang film. Makanya gue gak sabar banget nih yang A Quiet Place 2 kayak gimana ceritanya. Film selanjutnya adalah Hotel Mumbai. Film ini tayang tahun 2018 dan film ini tuh merupakan adaptasi dari kisah nyata kalau pernah ada serangan teroris di Taj Hotel di India pada tahun 2008 silam. Ceritanya tuh beneran unexpected banget menurut gue ya. Kayak sensasi deg-degannya itu kerasa banget sepanjang film. Apalagi pas ada adegan, kalau kalian udah nonton, ada adegan yang si bayinya tuh nangis pas ada terorisnya. Babysitternya tuh bener-bener ngebekep kan biar si bayinya itu nggak kedengeran, dan itu deg-degan banget sih di momen itu, parah. Selanjutnya ada film Non-Stop. Film ini tayang tahun 2014 dan dibintangin oleh Liam Neeson, I don't know. Yang pasti dia itu pemain film Taken loh, kalian tahu kan pasti. Gue juga suka sih Taken itu. Nah, di film ini itu dia berperan sebagai kayak polisi udara yang harus nemuin pembunuh di penerbangan internasional. Gue suka sih film yang latar tempatnya pesawat, kayak deg-degan banget lah. Kalau terjadi apa-apa kan ntar jatuh gitu loh, langsung mati semua. Jadi gue sukanya di situ. Gue juga suka karena di film ini tuh dia dapat pesan misterius di teleponnya. Barulah dia cari si pembunuh. Seru deh pokoknya. Next ada film The Commuter. Film ini tayang 4 tahun setelah Non-Stop dan masih dibintangi orang yang sama. Ceritanya masih sama, tentang disuruh cari orang gitu. Bedanya kalau Non-Stop itu di pesawat, kalau The Commuter itu di kereta bawah tanah. Jadi dia dikasih misi sama perempuan misterius di dalam kereta itu buat nyari orang yang julukannya Prime.
dan bakal dikasih imbalan $100.000. Waktu itu tuh dia emang lagi BU, butuh uang, jadinya dia ngelakuin deh. Yang bikin tegangnya itu dikasih waktu sampai kalau ini kereta udah nyampe ke stasiun apa gitu namanya, dan si Prime itu belum ketemu, keretanya kalau nggak salah bakal nabrak apa bakal meledak deh gitu. Cerita ini mengandung plot twist, bikin deg-degan, kalian harus nonton. Film-filmnya Liam Neeson emang bagus semua sih, gue nontonin tuh. Film ketujuh adalah Cellular. Film ini tayang tahun 2004 yang dibintangi oleh si ganteng Chris Evans. Bercerita tentang seorang wanita yang baru aja nganterin anaknya sekolah. Dia diculik dan ditaruh di sebuah gubuk yang cuma ada telepon doang. Nah, si wanita ini berusaha buat menghubungin orang luar buat ngebebasin dia. Tapi si penculik malah ngehancurin teleponnya sampai berkeping-keping deh si telepon. Dan si penculik pun meninggalkan si perempuan itu buat kulik si anaknya yang ada di sekolah. Si perempuan berusaha ngebenerin teleponnya. Akhirnya setelah kesambung kabel-kabelnya adalah dia kesambung sama orang asing. Nah, orang asingnya itu si Chris Evans. Dan pertama-tamanya si Chris Evans tuh kayak gak percaya gitu loh, lu ngapain, gak usah ngeprank-ngeprank deh, lu diculik. Tapi akhirnya si Chris Evans lama-lama percaya, dia ngelaporin ke polisi. Intinya dia akhirnya terlibat lah buat nyelamatin si perempuan itu. Itu seru banget sih, karena bener-bener cuma permainannya di telepon doang. Asli, kalian harus nonton. Yang ke-8 ada film The Call. Film ini tayang tahun 2013 yang menceritakan tentang operator 911 yang dapat telepon dari gadis kecil yang diculik, ditaruh di bagasi mobil gitu. Dan akhirnya dia langsung turun ke lapangan buat nyelamatin si anak kecil itu. Nah, gue tuh suka banget dah kalau nonton film thriller tuh yang berhubungan dengan telepon, kayak tadi tuh Cellular, atau tadi yang film-film sebelumnya yang gue sebutin yang berhubungan sama telepon tuh kayak ada sensasi tersendiri gitu loh, sensasi deg-degan yang gitu deh, ngerti kan maksud gue? Film selanjutnya adalah Phone Booth. Film ini tayang tahun 2002. Film ini menceritakan tentang seseorang pria bernama Stu yang hidupnya itu bahagia deh. Dia punya istri, dia berkecukupan, tapi dia punya sisi gelap. Dia punya wanita simpanan dan mereka berdua itu selalu teleponan di phone booth. Nah, di phone booth itulah dia setelah selesai teleponan, tiba-tiba dia dapat telepon misterius dong dari si phone booth-nya itu. Padahal kan harusnya kita nggak bisa ya dapat telepon dari phone booth, tapi tiba-tiba ada aja gitu telepon. Pas diangkat, katanya kalau kamu keluar dari telepon umum itu, kamu bakal aku bunuh. Dan dia tuh udah dibidik cuy. Di sekelilingnya dia itu emang gedung tinggi dan dia nggak tahu dari arah mana bidikan itu, karena ada sensornya gitu merah. Ini seru banget, sepanjang film emang latarnya cuma di telepon umum itu aja. Yang bikin seru orang-orang yang di luarnya lah. Pertama-tamanya kan gak ada yang tahu karena dia juga nggak bisa ngasih tahu siapa-siapa. Terus ada orang yang mau nelpon lah, kira marah-marah lah karena ngantri, dia nggak selesai-selesai nelponnya. Dan akhirnya apa ya, udah nonton aja sendiri. Seru banget, gue suka banget si Phone Booth. Selanjutnya ada film Eagle Eye. Film ini tayang tahun 2008, mengisahkan tentang dua orang yang dipertemukan oleh penelpon misterius. Nah, lagi-lagi telepon kan, gue suka nih makanya film ini. Gara-gara entah siapa itu yang nelpon, penelpon itu menyuruh mereka buat menyelamatkan orang dari sebuah ledakan. Dan itu memang melibatkan anak salah satu dari mereka. Kalau kalian ada yang udah nonton, karena ini udah pernah tayang di TV, jadinya pasti semua udah pada tonton. Pas si anak itu tampil main trompet, peledaknya itu bakal meledak kalau si anak ini mencet kunci F. Disitulah tingkat ketegangannya. Selanjutnya adalah film The Invisible Guest. Film ini tayang tahun 2016, jadi 4 tahun lalu. Dan ini merupakan film Spanyol. Nah, film ini ceritanya tentang ada seorang pria yang ditemukan di sebuah ruangan motel bersama dengan wanita yang sudah meninggal. Di situ dia tuh dijadiin tersangka utama pembunuhnya dong, karena emang ditemukannya cuma berdua doang di dalam ruangan itu. Padahal ada kisah di balik kejadian itu. Alur cerita ini emang maju mundur ya, kayak gak bisa ditebak, endingnya juga gak bisa ditebak. Mendingan kalian nonton langsung, karena ini film termind blow yang pernah gue tonton. Dan gue setelah nonton tuh gue bener-bener langsung astaga gitu. Jadi ini aduh, kalian harus nonton langsung deh, The Invisible Guest. Itu emang film plot twist terbaik. Film terakhir adalah Knives Out. Film ini tayang tahun lalu, mengisahkan tentang seorang novelis kaya yang mengundang seluruh anggota keluarganya di ulang tahunnya yang ke-85.
Nah, kemudian besokan harinya dia ditemukan telah meninggal dengan gorokan di lehernya. Dan yang menjadi tersangka adalah seluruh anggota keluarganya. Karena awalnya dipikir novelis kaya ini benar-benar murni bunuh diri, tapi ada kejanggalan lah di kejadian itu, sehingga disewalah detektif buat menyelidikin kasus yang dikira pembunuhan ini. Ini gue spoiler aja ya. Sepanjang film gue nggak nyangka kalau si ganteng Chris Evans itu pelakunya. Padahal kan emang dari awal gue bener-bener langsung nyari tuh siapa sih ini pelakunya. Gue udah bener-bener nonton nih, taunya gak ketebak. Karena bener-bener keterlibatannya si Chris Evans tuh sebenarnya kecil kalau dia yang ngebunuh. Dia cuman membuat si perempuan itu berpikir kalau perempuan itu pelakunya, padahal bukan. Jadi itulah. Oke, sebelum menutup video kali ini, gue mau kasih bonus satu film terakhir yang gue suka banget. Gue pribadi suka banget, yaitu Now You See Me. Pasti kalian udah pada tahu kan, Now You See Me 1 sama 2 bercerita tentang 4 orang dipertemukan oleh sosok misterius. Mereka akhirnya membentuk pertunjukan sulap, dan itu di film itu meskipun sulap ya, jadi kayak kita bisa percaya nggak percaya, dikasih tahu triknya, dan triknya menurut gue mind blow banget sih, gak ketebak gitu loh kalau oh gitu ya triknya gitu. Sama Now You See Me 1 sama 2, jadi gue suka banget sih sama film-film kayak gitu. Ya, itu tadi 12 film thriller misteri rekomendasi gue buat kalian. Mumpung libur nih, daripada kalian gabut di rumah, hashtag di rumah aja, mendingan kalian nonton deh, karena dijamin bagus-bagus banget. Terima kasih banyak teman-teman udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nantikan video gue selanjutnya. Bye-bye!